ini aku udah selesai makeupnya, kayak gini hasil akhirnya. Assalamualaikum, balik lagi sama aku Aryani Rosidi, tapi kamu bisa panggil aku Aya. Kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakalan nge-battlein complexionnya Skintific. Ini yang udah famous banget cushionnya Skintific, mau aku battle sama si yang baru nih, yang baru masuk banget, yang baru datang banget, yang fresh banget, baru banget dia keluar. Ini Skintific All Day Perfect Serum Foundation. Jadi kira-kira dari kedua produk ini lebih bagus yang mana, pilih yang mana, bedanya apa? Kalau kamu penasaran, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel aku, biar aku makin semangat bikin videonya. Pertama aku pengen ngebahas packagingnya dulu ya. Pertama aku pengen bahas cushionnya dulu. Nah ini packaging cushionnya Skintific, warnanya rose gold gini, cantik banget. Terus kalau yang packaging foundationnya Skintific nih juga nggak kalah mewah, nggak kalah cantik, nggak kalah elegan. Dia dari kaca, dia botol kaca doff gitu, cantik banget. Terus tutupnya warna rose gold juga, mirip sama warna cushionnya. Tuh, beti-beti lah ya. Terus dia juga pakai pump, jadi memudahkan banget untuk ngeluarin produknya, nggak kesusahan gitu kita. Dari segi tekstur dan aromanya nih, ini tekstur Skintific yang foundation. Teksturnya Skintific foundation ini dia itu cair, agak runny tapi nggak yang sampai encer banget gitu. Tuh, dia tuh nggak terlalu kental tapi nggak encer banget gitu juga loh tuh. Cushionnya Skintific dia juga mirip sih teksturnya, nggak yang encer banget, nggak yang kental banget gitu, nggak juga nih. Kalau Skintific yang foundation dia itu nggak ada wangi-wangi gitu, tapi kalau cushionnya itu ada wangi, ada aroma wangi tipis banget, tapi nggak sampai ngeganggu banget. Pas dipakai pun juga nggak kecium gitu wanginya. Jadi menurut aku dua-duanya tuh sama-sama nggak ada wangi-wangian yang super ngeganggu. Pokoknya nyaman banget deh dipakainya. Sekarang aku pengen liatin kayak gimana waktu aku pakai kedua produk ini. Yang sebelah kiri nanti mau aku pakein foundationnya Skintific. Udah gitu yang sebelah kanan nanti mau aku pakein cushionnya Skintific gitu ya. Pertama aku mau pakein cushionnya dulu. Aku pakai yang nomor 5 sen ya, kalau yang cushionnya Skintific itu. Nih ya, kalau cushionnya Skintific nih, kalau aku perhatikan dia itu coveragenya langsung tinggi gitu. Nah ini dia waktu di tap kayak gini tuh nggak ada yang patchy sama sekali, gampang banget di blendnya. Dan coveragenya Skintific yang cushion ini, menurut aku dia tuh kayak langsung tinggi gitu. Begitu tap langsung nutup nih. Ini kelihatan banget di bawah mata aku ya, di under eye-nya. Nah jadi ini dia waktu di blend bener-bener nggak ada yang patchy sama sekali, kayak ditemplok, cushionnya tuh ditemplok langsung nyatu aja gitu. Finishnya ini aku ngerasanya dia tuh lebih ke matte, tapi nggak yang dead matte parah gitu. Maksudnya kulitku kan normal to dry ya, di kulitku yang normal to dry cushionnya Skintific itu masih nyaman banget. Sebelah kiri mau aku pakein cushionnya Skintific. Cushionnya Skintific tuh aku punya 2 shades, yang nomor 4 sama yang nomor 6. Kita swatch dulu ya. Ini yang nomor 4, nih ini yang nomor 6. Warna kulitku lebih masuk yang nomor 4 daripada yang nomor 6. Nomor 6 tuh kayak kegelapan banget. Aku memilih untuk pakai yang nomor 4 karena kalau digabung pun hasilnya masih ada kegelapan. Aku pakai nomor 4 pun oke banget sih sebenarnya. Aku bakalan pakai yang nomor 4 aja. Sebenarnya mungkin aku nggak tahu ya nomor 5 apakah bakalan lebih masuk gitu ke aku nggak ngerti. Cuman yang nomor 4 ini aja pun menurut aku udah masuk banget gitu. Nih kalau foundationnya Skintific ini dia tuh coveragenya nggak langsung jeder tinggi banget kayak cushionnya yang aku lihat. Coverage foundationnya Skintific itu tuh dia nggak kayak cushionnya. Kalau cushionnya kan langsung ditemplok langsung tinggi gitu coveragenya. Nah kalau si kalau foundationnya Skintific ini dia tuh bisa di-build. Jadi di awal dia tuh coveragenya medium dulu, nggak setinggi cushionnya Skintific, tapi bisa kamu build. Nih ini baru layer pertama, terus sekarang aku mau lanjut lagi di layer kedua. Nggak ada yang patchy, nggak ada yang dempul-dempul gitu. Nih dia coveragenya jadi lebih naik setelah aku tambahin layer satu lagi. Nah ini aku mau nungguin kedua sisinya meresap dulu, maksudnya nggak yang basah-basah gini dulu, ini kan masih belum ngering nih, nanti aku balik lagi. Nah ini udah nge-set dua-duanya. Yang aku rasain ya, pertama nih aku sebut dulu, tadi waktu di blend dua-duanya sama-sama oke, formulanya sama-sama bagus, nggak ada yang demplak-demplok, nggak ada yang patchy, pokoknya nggak ada yang cakey, semua bagus banget nempel di kulitnya.
pas dipakai dia itu finishnya dua-duanya ini matte. Cuma aku ngerasa kalau yang cushion itu agak sedikit banget kerasa lebih matte dibandingkan yang foundationnya Skintific. Jadi walaupun nggak yang moisturizing banget, tapi yang Skintific bagian sebelah kiri nih yang foundation itu nggak berasa semat yang kanan, nggak berasa semat yang cushionnya. Tapi dua-duanya tuh masih dalam kategori nyaman di kulit aku yang medium sama mateng. Udah gitu kalau dari segi coverage kayak yang tadi aku bilang, coveragenya Skintific Cushion itu dia lebih tinggi. Jadi waktu ditemplok tuh langsung blur, tinggi gitu coveragenya. Tapi kalau yang foundation itu kamu bisa nge-build pelan-pelan. Misalnya kamu maunya yang medium aja, bisa kamu pakai satu layer aja. Tapi kalau kamu mau medium yang tinggi, layerannya lagi bisa kamu tambahin. Tapi kalau misalnya kamu mau full lagi, bisa kamu tambahin lagi. Nah tapi ini aku 2 layer aja tuh aku ngerasa udah cukup banget. Coveragenya tuh dia medium to full coverage. Kalau yang ini langsung berat, tinggi banget, langsung bisa aku bilang ini high coverage banget nih yang cushionnya Skintific. Sekarang ini aku mau make upan dulu, aku mau nyelesain make up aku dulu, nanti aku balik lagi. Ini aku udah selesai make upnya, kayak gini hasil akhirnya. Sebelah kanan ini bagian cushion, yang sebelah kiri ini bagian yang foundation. Nah ini udah aku pakein bedak juga. Oh tadi kayak belum bahas kalau yang cushionnya Skintific itu dia ada SPF-nya, ada SPF 35 PA++++. Tapi kalau yang si foundationnya ini dia nggak ada info SPF apa-apa sih. Tapi tetap sih kalaupun ada SPF-nya pun aku tetap bakalan pakai sunscreen sebelum make upan gitu ya. Plusnya adalah kalau pakai complexion yang ada SPF-nya berarti ada SPF tambahan gitu. Ini udah selesai make up-nya kayak gini. Nomor 5 tadi dia warnanya nggak seputih yang tadi. Udah gitu tadi juga aku akalin pakai bronzer juga, jadi nggak seputih yang tadi banget. Nah ini kalau udah selesai semua make up-nya, aku ngerasa dari segi tampilan aku lebih suka yang foundation. Sebenarnya mereka berdua nih sama-sama bagus ya, sama-sama halus gitu, sama-sama kayak kulit rasanya nggak berat sama sekali, tapi coveragenya cukup tinggi. Cuman kenapa aku lebih suka yang foundation? Karena pas aku cek, pas aku lihat di kaca deket banget begini, aku ngerasa yang foundation itu dia lebih halus gitu, lebih bikin kulit aku kelihatan lebih halus dibandingkan yang cushionnya. Yang cushionnya juga bikin kulit aku kelihatan lebih halus, cuma lebih halusan yang bagian foundation. Terus dua-duanya setelah diselesaiin makeupnya kayak gini, udah pakai full makeup, ringan banget, nggak ada yang berasa berat atau gerah gitu, kulitnya nggak ada, ringan banget kayak kulit aja biasa. Mereka berdua tuh sepengalaman aku pakai dia nggak ada yang nge-crack, nggak ada yang creasing, nggak ada yang patchy, nggak ada yang demplok-demplok, nggak ada yang dempulan gitu, pokoknya bagus banget. Finishnya dua-duanya matte, tapi matte-nya itu bener-bener nyaman gitu di kulit aku, nggak bikin kulit aku yang normal to dry ini berasa kering kerontang gitu, nggak, nyaman banget. Tapi bedanya yang cushion itu kalau kita templok tuh langsung high gitu coveragenya. Tapi kalau yang foundation itu bisa kita build pelan-pelan, terserah kamu sukanya tuh yang medium atau yang emang tinggi gitu. Coveragenya bisa diatur, bisa di-build. Aku udah lama nih pakai cushionnya Skintific nih, aku udah lama banget pakai cushionnya Skintific. Aku udah ngabisin 2 kalau aku nggak salah ingat. Terus yang foundation ini udah aku pakai semingguan terakhir kemarin, tapi dua-duanya tuh masih oke banget gitu menurut aku, nggak ada yang patchy, nggak ada yang luntur, masih bagus banget, masih awet banget lah. Padahal ini udah aku bawa keringetan. Nah terus cara keseluruhan menurut aku cushion dan foundationnya Skintific itu dua-duanya sama-sama bagus. Kalau kamu tahu, aku tuh udah pernah nge-review cushionnya Skintific sekitar setahun yang lalu. Aku suka banget, dan sekarang Skintific ngeluarin foundation, aku lebih suka lagi foundationnya karena yang tadi aku bilang Skintific foundation itu dia lebih halus, udah gitu isinya juga lebih banyak. Ini tuh dia isinya 25 mili, walaupun pada kalau aku bandingin sama foundation pada umumnya, ini tuh termasuk sedikit. Foundation umumnya tuh biasanya 30 mili kan. Nah kalau yang ini kan isinya cuman 11 gram, jadi jauh banget gitu bedanya. Lebih murah yang foundation dan aku suka banget hasilnya. Jadi kesimpulannya aku suka dua-duanya. Cushion Skintific aku suka, foundation Skintific aku suka. Tapi kalau aku disuruh pilih, aku lebih pilih foundationnya dengan alasan kalau di kulit aku ngerasa lebih halus. Foundationnya Skintific tuh kelihatan lebih halus, terus juga isinya lebih banyak. Tapi kalau misalnya butuh touch up, butuh yang praktis, kayaknya emang cushion nggak ada yang lawan sih. Cuma kalau dari segi formula, udah gitu isi, dari segi hitung-hitungan, cuan-cuanan, aku lebih pilih foundation Skintific karena selain dia oke, dia juga jatuhnya lebih murah gitu ya.
Nah kemarin foundation sama cushionnya Skintific ini aku siksa. Pertama aku naik Gojek, udah gitu aku ke gym. Aku olahraga sekitar 2 jaman dan hasilnya masih bagus banget. Baik yang cushion maupun yang foundation. Aku ngeliatnya sih kalau dipakai olahraga keringetan gobios selama 2 jam itu dia masih oke banget. Tapi beda ceritanya waktu aku pakai kegiatan normal-normal aja, maksudnya nggak yang gobios keringetan kayak nge-gym kayak gini, enggak. Tapi aku pakai selama 8 jam. Cushion sama foundationnya Skintific tuh udah kurang lebih 8 jam. Yang sebelah kanan cushion, yang sebelah kiri foundation. Hari ini kegiatan aku biasa aja, normal-normal aja, bukan yang nge-gym keringetan gitu, enggak. Aku cuma jemput anakku, aku ngedit short video. Pokoknya 8 jam aku kegiatan indoor dan outdoor, tapi nggak sampai yang keringetan gobios gitu loh. Cuma kalau aku lihat dari kaca nih dekat, bagian cushion nih yang sebelah kanan lebih banyak yang pudar dibandingkan bagian yang foundation. Kayak di sini, ini nih tadi aku pakai kacamata hitam karena silau banget tadi siang, panas banget. Dan bagian cushion Skintific itu keangkat lumayan banyak. Ini keangkat lumayan banyak di bagian tempat kacamatanya. Yang sebelah sini nih yang bagian cushion ini lebih banyak keangkat nih di bagian hidung dibandingkan yang bagian foundation. Di bagian sini juga bagian cushion lebih banyak yang keangkat. Tapi kalau dilihat dari jauh gini sih biasa aja sih, maksudnya nggak yang jelek banget gitu, nggak sampai yang pudar banget. Ini udah 8 jam loh, 8 jam. Yang lainnya masih aman ya. Dan kalau aku lihat di maskernya, bagian cushion lebih banyak yang transfer dibandingkan bagian foundation. Yang sebelah kiri ini bagian cushion, yang sebelah kanan bagian foundation. Untuk oksidasinya yang aku lihat, yang cushion itu oksidasinya lebih tinggi dibandingkan yang foundation. Ini cushion sama foundation dua-duanya aku diemin selama 1 jam. Yang foundation warnanya cenderung lebih stabil. Sedangkan yang cushion walaupun oksidasinya juga nggak parah sih, cuma kalau dibandingin sama yang foundation, yang cushion tuh lebih tinggi oksidasinya. Kesimpulan aku bagian foundation yang sebelah kiri itu lebih awet dibandingkan bagian cushion. Jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini tentang foundation sama cushionnya Skintific. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu, terutama yang lagi pengen beli, bingung nih pengen beli yang mana. Kalau kamu udah pernah nyobain cushion atau foundationnya Skintific atau belum, kalau udah please komen di bawah, kasih tahu ke aku kamu lebih suka yang mana. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku, karena kalau kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku. Makasih banyak. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, kamu bisa langsung tahu. Gitu di follow juga sosial media aku, ada TikTok, ada Instagram, Aryani Rosidi, gampang. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.